Pengen menjadi YouTuber tapi kamu cuma punya modal HP. Apakah bisa modal HP bisa menjadi seorang YouTuber? Selamat datang di Teguh Tekno, channel YouTube yang berisikan tutorial dan juga tips untuk kamu semua pemula YouTuber. Dan di kesempatan kali ini kita akan memaksimalkan smartphone kamu supaya kamu bisa mengoptimalkan dan menjadi seorang YouTuber berhasil hanya dengan modal HP. Buat kamu yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan ragu lagi untuk subscribe di channel ini karena banyak sekali informasi menarik seputar informasi YouTube dan juga tips untuk kamu semua untuk menjadi seorang YouTuber yang berhasil. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa memaksimalkan smartphone kita supaya kita bisa menjadi seorang YouTuber. Oke, kita langsung membahas hal tersebut. Bagaimana cara memaksimalkan smartphone kita supaya kita bisa menjadi seorang yang produktif? Smartphone kita sudah dilengkapi yang namanya kamera. Ada dua, ada yang belakang, ada yang depan. Dan juga smartphone kita juga canggih. Kita juga bisa mengedit video kita di smartphone ini. Jadi teman-teman yang nggak punya laptop atau komputer, jangan khawatir. Di smartphone kita bisa mengedit video kita. Lalu kualitas dari hasil video kita pun saya rasa di zaman sekarang smartphone sudah lumayan bagus. Tidak terlalu jelek dan cukup bisa dinikmati atau disaksikan oleh penonton YouTube. Ada 720p, ada 1080p, dan itu kualitas yang sangat cukup sekali untuk kita upload dan kualitasnya cukup baik untuk disaksikan oleh penonton. Kembali ke kamera, kamera ada dua, kamera depan ya, dan juga kamera selfie. Kamera depan kita ini kita gunakan untuk merekam video ya. Jadi teman-teman yang mau bikin konten video, merekam sesuatu, kegiatan, apapun itu, kita bisa merekam lewat kamera bagian belakang ini. Ya. Dan kualitas videonya saya sarankan minimal di 720p. Kemudian kamera selfie atau kamera depan layar kita. Ini kita lakukan untuk merekam video selfie ya. Jadi teman-teman yang mau ngevlog, kita bisa pakai kamera ini ya. Jadi teman-teman berangkat atau trip atau piknik atau kegiatan apapun bisa merekam dengan kamera handphone kamu. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa merekam layar di handphone kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi content creator gaming, kita bisa merekam kegiatan kita pada saat kita main game atau juga aplikasi, tutorial dan lain sebagainya ya. Jadi itulah fungsi pertama kita membuat video dengan menggunakan smartphone kita. Setelah kita membuat video dan filenya ada di smartphone, kita bisa mengedit video tersebut, memastikan videonya ada bagian yang kurang bagus, kita potong dan kita buang. Atau juga menggabungkan video 1 dan video 2 kita gabungkan dan kemudian kita kasih transisi ya. Untuk menghasilkan video yang semakin baik, kita kasih intro, kita kasih outro, dan juga kita kasih special effect, gambar, dan juga lagu atau musik dan lain sebagainya di program editing video ya. Smartphone kita bisa melakukannya. Ada beberapa aplikasi yang bisa mengedit video. Yang pertama yaitu KineMaster. Jadi teman-teman semuanya tinggal download saja di Google Play. Ada yang namanya KineMaster, tinggal di-download. Lalu setelah di-download, teman-teman tinggal diekspor saja videonya dan diedit di situ. Ada untuk cut, kemudian transisi, kasih suara dan lain sebagainya, dan terakhir diekspor, dihasilkan satu file yang utuh untuk kita upload ya. Yang pertama KineMaster. Kemudian yang berikutnya ada juga Power Director, dan yang lainnya ada juga seperti Quick dan Filmora. Semuanya aplikasinya mirip-mirip, cuman ada yang lebih pendek waktunya
untuk highlight saja, kira-kira 10 atau 20 detik itu kalau nggak salah Filmora apa Quick ya. Ya, teman-teman tinggal cek saja, tinggal di-download dan tinggal editing videonya ya. Nanti mungkin tutorial dibuatnya terpisah. Lalu untuk menghasilkan video yang semakin baik, tentunya kita juga harus melengkapi handphone kita atau smartphone kita dengan alat pendukung. Kalau kita memvideo biasa seperti ini, kita lari-lari, mungkin videonya akan kurang baik hasilnya ya. Nah, yang pertama kita bisa melakukannya dengan tambahan aplikasi, yaitu Steady aplikasi penstabil video. Ada banyak macamnya di Google Play, tinggal di-download saja. Mungkin yang simple saya akan rekomendasikan yaitu Google Photo, karena rata-rata di handphone smartphone kita yang Android, kayaknya banyak banget yang Android ya. Rata-rata Android sudah ada Google Photo, dan di fitur Google Photo ada yang namanya Stabilize untuk menstabilkan video. Jadi teman-teman tinggal buka saja Google Photo, dan video-video kita yang sudah kita rekam itu sudah ada juga di dalam Google Photo, tinggal kita stabilize aja. Tunggu waktunya untuk merender, nanti hasilnya jauh lebih stabil. Jadi yang pertama, menstabilkan dengan aplikasi. Kemudian yang berikutnya kita juga gunakan alat bantu atau tambahan. Yang pertama sekali saya bisa rekomendasikan yang tidak terlalu mahal, yaitu tongsis ya. Tongsis ini lumayan membantu kita juga untuk membuat lebih stabil dan juga lebih wide ya. Jadi kita bisa panjangkan, ini murah, tak terlalu mahal, berapa puluh ribu gitu ya, ini sampai 100.000. Dan ini ada mountingnya, tinggal smartphone kita ditaruh saja di sini dan selesai. Biasanya untuk selfie orang-orang ya, tapi untuk vlogging juga bisa, atau untuk bikin video ya. Jadi seperti ini. Hai guys, seperti itu ya. Oke, ini adalah tongsis, dan teman-teman juga mungkin harus tahu yang namanya mounting atau semacam apa ya, dudukan smartphone. Yang ini dia. Ini adalah dudukan smartphone yang kita bisa gunakan di tempat lain. Dan saran saya yang berikutnya yaitu di GorillaPod. Ini versi murah ya. Kalau yang asli itu mahal. Paling berapa puluh ribu, 20 ribuan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau buat video yang diam, ya, jadi teman-teman ingin beraksi di depan kamera, sementara kameranya tidak tahu untuk ditaruh di mana. Oke, taruh saja di sini, di GorillaPod. Ini semacam tripod ya. Kemudian smartphone-nya taruh juga di sini. Lalu record. Jangan lupa merecordnya ya. Nanti kita sudah bergaya, ternyata tidak direcord. Oke, ini berikutnya adalah GorillaPod. Kemudian di atas sini ada juga yang namanya tripod, seperti kamera tersebut yang sedang merekam. Saya berdirikan di dalam tripod ya. Dan yang berikutnya adalah mounting atau apa, dudukan smartphone yang lebih canggih. Ini lebih bagus dan lebih ketahan. Jadi dengan alat bantu tersebut membuat hasil video kita akan semakin baik. Dan tidak ketinggalan juga kalau kita punya budget lebih, kita juga manfaatkan yang namanya lighting seperti video ini ya. Ini ditambah lighting supaya semakin bagus cahayanya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga, smartphone kita biasanya sudah dipaketkan dengan yang namanya earphone. Earphone yang kita miliki kita bisa manfaatkan untuk merekam suara, jadi suaranya jauh lebih bersih dan semuanya jelas terdengar ya. Kalau tidak pakai earphone, mic-nya suaranya biasanya akan ambience-nya terlalu besar, jadi menggaung kalau di dalam ruangan sebutannya ya. Atau kalau di luar ruangan terlalu noise, terlalu berisik, semua suara masuk ya. Sedangkan kita perlu suara kita yang sedang kita bicarakan. Makanya kita bisa manfaatkan earphone kita untuk merekam suara. Nah, untuk teman-teman yang punya modal lebih, mungkin saya bisa sarankan yang satu ini, yaitu gimbal. Jadi teman-teman, kalau memang sudah punya penghasilan dari YouTube dan anggaplah ini sebuah prestasi ya,
penghasilan dari YouTube kita kumpulkan dan kita alokasikan atau kita investasikan ke sebuah gimbal. Ini akan membuat video kita jauh semakin lebih baik lagi. Ini lebih stabil dan lebih praktis. Jadi teman-teman akan terlihat lebih profesional ya. Gimbal banyak sekali macamnya dan banyak juga mereknya. Ada yang mulai dari 700 ribuan, 800, 1 juta, 1.200.000, 1.500.000. Ataupun teman-teman kalau mau beli second bisa juga mungkin sekitar 500-600 ribu. Tapi hasilnya jauh sekali membantu video kita semakin lebih baik. Coba kita pasang ya. Nah, seperti ini. Asik ya. Jadi ini akan membuat video kita semakin jauh stabil. Ya. Asik ya. Jadi teman-teman seperti itu untuk seorang YouTuber pemula yang cuma punya modal HP. Jangan khawatir, teman-teman bisa tetap membuat konten. Yang pasti tetaplah berkarya dan pastikan teman-teman menjadi seorang YouTuber berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau suka video ini boleh like video ini, dan teman-teman yang ingin bertanya silahkan taruh di kolom komentar dan pastikan subscribe di YouTube channel ini karena banyak informasi menarik buat kamu semua YouTuber pemula yang ingin berhasil. Dan teman-teman bisa cek tutorial lainnya di Teguh Tekno di link sebelah sini, dan sampai jumpa di video berikutnya.